Ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan SBDP tentang cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor lainnya. Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada lainnya, misalnya interval nada D mayor. Susunan nada D mayor yaitu dimulai dari D, E, F, G, A, B, C, dan D. Ada cara untuk mengubah interval nada untuk nada-nada lainnya. Interval nada D mayor akan seperti berikut jadinya, yaitu jarak dari D ke E1, jarak dari E ke F setengah, jarak dari F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah, dan C ke D1. Jika melihat interval nada D mayor tersebut, interval nadanya belum sesuai dengan ketentuan interval nada C mayor. Ada dua nada yang harus diubah agar interval nadanya sesuai. Nada tersebut adalah nada F dan juga nada C. Kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi fis dan cis. Maka interval nadanya akan berubah menjadi seperti berikut ini. D ke E1, E ke fis 1, fis ke G setengah, G ke A1, A ke B1, B ke cis 1, cis ke D setengah. Jadi ini sudah sesuai dengan tangga nada atau interval nada C mayor. Dan ini merupakan interval nada D mayor ya nak. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Kita dapat memperkirakan isi sebuah teks dengan membaca judulnya. Teks terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi berisi karangan seorang berdasarkan imajinasinya, contohnya seperti novel, cerpen, dan juga hikayat. Sedangkan teks non-fiksi berisi fakta-fakta, contohnya yaitu berita, artikel, dan juga jurnal. Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks tersebut. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teksnya. Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya melalui lisan ataupun tulisan. Bacalah teks berikut dengan cermat tentang manfaat menanam pohon. Polusi yang sudah menutupi udara seolah jadi makanan sehari-hari di kota besar. Semakin lama, udara kotor ini bisa membuat tubuh kita semakin sakit. Selain membatasi penggunaan kendaraan pribadi, salah satu solusi untuk membuat udara lebih segar adalah dengan menanam lebih banyak pohon. Manfaat menanam pohon pun tak hanya berhubungan dengan kesehatan, tetapi juga lingkungan kita. Manfaat menanam pohon mungkin tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu yang singkat. Namun di masa depan, usaha ini akan sangat berguna bagi anak-anak dan cucu kita kelak, agar mereka bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit. Ada banyak manfaat menanam pohon, mulai dari membersihkan udara hingga meredakan stres. Ini merupakan kata kuncinya ya nak, manfaat menanam pohon. Nah, perkiraan informasi yang dapat atau yang terdapat dalam teks tersebut berdasarkan kata kuncinya yaitu adalah tentang kegunaan kegiatan menanam pohon untuk lingkungan sekitar dan manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang pubertas pada masa remaja. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan seperti perubahan fisik dan juga tingkah laku. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon di dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan dalam tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Menurut World Health Organization atau WHO, masa pubertas terjadi pada rentang waktu atau usia 10-19 tahun. Pada masa pubertas, organ reproduksi manusia akan mengalami perkembangan. Laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan bertahap.
Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas manusia akan mengalami perubahan pola pikir, yaitu berkeinginan untuk mencoba hal yang baru. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap anakku semakin semangat dan giat belajarnya ya. Sekian dan terima kasih.